Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Seperti biasa, kami ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi cuci darah 5 jam atau 4 jam itu tindakannya apa saja, kan gitu, kurang lebih pertanyaan orang-orang itu. Jadi ini sekarang saya sedang cuci darah ini ya, sudah jam berapa ini? 10 lewat. Berarti saya 2 jam lagi, nggak sampai lah, kurang lebih gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau cuci darah itu kan ada yang 4 jam atau 5 jam. Ini tergantung dari dokter nanti yang menentukan. Jadi misalnya ada yang 5 jam ya, itu memang udah diobservasi seperti itu. Jadi di darah ini pernah saya sampaikan ya, ini cuci darah ini tujuannya adalah menurunkan kreatin atau membuang racun. Jadi mesin ini cara kerjanya adalah memisahkan darah dan air kita dalam tubuh ini, kemudian yang mengandung kreatin, vitamin, protein, kalsium itu dibuang semua. Nah, inilah yang kadang-kadang sering menjadi masalah, bukan racun aja, sehingga ketika kita cuci darah ini badan kita perlu energi. Oleh karena disarankan setelah cuci darah atau dalam proses cuci darah ini harus makan. Kita tadi sudah makan juga ini. Jadi supaya kita tidak drop atau tidak menurun kondisinya. Jadi ini yang kadang-kadang kita belum paham. Lah kenapa kita kok cuci darah itu nggak selera makan? Sebenarnya bukan cuci darahnya, karena seringkali nggak selera makan ini karena beberapa faktor kan. Karena pikiran, karena ada beberapa gejala faktor penyakit yang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi proses cuci darah ini kan sebenarnya kan kok sampai lama itu ngapain saja. Jadi ini bukan ada tindakan khusus yang harus dioperasi, bukan itu. Jadi gini, kalau cuci darah pertama kita akan ngantri di loket itu seperti biasa ya, pinjer itu. Kemudian baring di tempat tidur seperti ini, ya kan? Ya di ruangan cuci darah tentunya kan. Nah, kemudian mulai dilakukan cuci darah. Jadi sebelumnya kita detensi dulu. Karena gini, tensi seorang pasien cuci darah pada saat cuci darah harus di atas 100. Nggak bisa kurang dari 100. Kecuali memang ada riwayat tekanan darah rendah, tapi tekanan darah itu harus 100, harus normal. Jadi di bawah itu menurut dokter memang nggak boleh ya, karena ada hubungannya dengan tekanan darah di sini, gitu kan. Kemudian dipasanglah selang ini kan ditusuk, gitu kan. Ditusuk ini juga yang sering dijadikan orang pada takut. Ini biasa, we. Jadi takutnya hanya masalah mental saja. Sebenarnya semua orang takut, saya pun masih takut kalau ditusuk, takut, tapi ya harus mau. Jadi untuk menentukan ini ditusuk pembuluh darahnya yang ditusuk, ini bukan dagingnya, bukan ya. Jadi nanti ini selang in dan selang out itu kan dipasang sesuai standar mereka lah ya. Nah kemudian setelah dipasang selang nanti kita ditanya berat badannya tadi berapa, gitu kan. Nah kemudian ini diprogram nih mesin ini. Jadi mesin ini luar biasa nih, jadi program berapa cairan yang kita buang nanti, berapa jam kita waktunya cuci darah, 4 jam atau 5 jam, diprogram semua nanti, itu otomatis semua itu nanti. Kemudian berapa kecepatan, itu juga diprogram di sini. Jadi mesin ini sangat canggih, jadi tidak usah khawatir. Nah kerjanya itu seperti itu, setelah clear ya sudah kita nunggu, misalnya saya 5 jam, ya nunggu sampai 5 jam. Ketika tidak ada kendala ya normal aja biasa itu 5 jam. Gitu. Kendala itu apa sih? Ya, kendalanya paling kadang-kadang kita nekuk gini salah, ini nggak tersumbat, nanti dibetulkan harus begini. Kemudian misalnya tiba-tiba apa caranya ada nggak naik, nanti dikontrol di situ bisa. Jadi nggak terlalu ini. Kalau saya dulu masih baru-baru takut, asal bunyi kan alarmnya bunyi ini kalau ada gangguan itu ya. Alarmnya bunyi, lampunya nyala, waduh apa, padahal itu biasa saja, itu normal karena mesin ini sangat peka, kontrolnya sangat peka, jadi sedikit ada gangguan aja dia langsung bunyi gitu. Tapi bukan ini mengganggu proses cuci darah, tidak, jadi biasa saja. Jadi ketika ini cuci darah ini biasanya kan orang masih baru kan tentunya sedikit agak kaget ya, lama betul ini yang enggak apa-apa, ini namanya masih baru, wajar-wajar saja. Jadi ikutin saja, tentunya juga nanti setelah dengan berjalannya waktu akan ada perubahan. Jadi cuci darah ini kenapa lama? Karena menunggu proses sirkulasi darah ini dengan tujuan menurut saya kelihatannya supaya
tercuci semua. Jadi darah di seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah ini tercuci gitu loh, tercuci semua, jadi bersih gitu loh. Memang menakutkan, tapi setelah kita jalani ya, cuci darah ini sebenarnya juga memang semacam terapi ya, semacam terapi sehingga kita juga tahu lama-lama kemudian betapa pentingnya cuci darah itu gitu loh. Nah ini adalah pengalaman yang saya alami. Jadi cuci darah ini memang lama tetapi prosedurnya seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan kok lama ini tidak apa-apa, tidak ada tindakan apa-apa. Bukan mau beroperasi ini beroperasi tidak, hanya menunggu selama sirkulasinya aja. Ini pun nggak ada biasa. Situasi ini kalau udah lama udah biasa, nggak ada tegang, nggak ada apa karena udah terbiasa. Ini adalah pengalaman saya yang saya alami. Cuci darah ini dijalanin saja, tentunya akan menjadi hikmah yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.